Good morning, fourth grade. How are you this morning? Miss harap you're fine and always in a good condition to follow our lesson today. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran silahkan berdoa dulu. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Judulnya itu Ayo Cintai Lingkungan. Sebelumnya juga kita sudah belajar ini, ayo kita ulas kembali. Kita di sini belajar tentang bagaimana kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan dan apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Seperti yang kita pelajari, kewajiban itu berarti hal yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak melakukan kewajiban kita, maka ada dampaknya terhadap lingkungan, yaitu hutan menjadi gundul, banjir, dan juga ada tanah longsor. Inilah contoh jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita menjaga lingkungan. Yang pertama ada hutan gundul. Apa penyebab hutan gundul? Iya, penebangan hutan secara liar. Jadi dampaknya bagi lingkungan apa? Lingkungan akan menjadi rusak dan juga bagi masyarakat. Maka masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Lalu yang kedua dampaknya yaitu banjir. Apa penyebab banjir? Iya, hutan gundul dan penyempitan aliran sungai. Maka dampaknya bagi lingkungan, banjir merusak sarana dan prasarana umum. Juga bagi masyarakat menderita kehilangan harta benda dan juga nyawa. Lalu yang ketiga itu ada tanah longsor. Penyebabnya yaitu hutan gundul juga. Maka dampaknya bagi lingkungan menjadi rusak dan bagi masyarakat banyak rumah tertimbun dan banyak juga korban jiwa akibat tertimbun tanah longsor tersebut. Itulah 3 dampak ketika kita tidak menjaga lingkungan. Lalu bagaimana saran kita agar dampak tersebut tidak terjadi? Yang pertama hutan gundul. Saran kita sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Lakukan reboisasi ataupun penanaman pohon kembali. Inilah saran kita agar tidak terjadi hutan gundul. Maka agar tidak terjadi banjir, saran kita yaitu sebaiknya kita tidak membangun rumah di tepi sungai atau tidak membuang sampah di sungai dan tidak menebang hutan sembarangan. Lalu tanah longsor, saran kita sebaiknya tidak menebang pohon dan hutan secara sembarangan serta tidak membangun rumah daerah perbukitan. Maka kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak lingkungan akan menjadi tidak terawat, kotor, rusak, bahkan dapat menimbulkan penyakit jika lingkungan itu tidak dibersihkan. Maka sekarang coba amati lingkungan kamu. Tuliskan fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Kamu boleh lihat melakukan wawancara kepada ketua RT atau kepada warga lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temukan pada kolom berikut. Banyak fakta yang ditemukan terkait kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku dilakukan masyarakat. Dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan yang belum baik. Maka kita dapat mengelompokkannya. Hal yang sudah baik, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sebulan sekali, membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik. Itulah hal yang sudah baik yang mungkin kita temukan di lingkungan kita. Jika sudah ada hal yang sudah baik, maka tentu ada juga hal yang tidak baik.
itu terjadi apabila kita tidak melaksanakannya dengan baik. Contohnya, masih ada warga yang membuang sampah di sungai, ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan, ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah, masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, dan ada warga yang belum membersihkan lingkungan rumahnya. Itulah yang mungkin hal baik dan hal yang belum baik yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Oke. Maka apakah yang bisa kita simpulkan? Apa warga di sekitar kamu sudah mencintai lingkungan? Coba kamu jelaskan dan kamu jawab sendiri ya. Warga jika sudah mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, membuat bak penampungan sampah, menanam pohon di sekitar rumah, dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Lalu, apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Tentu dampak dari warga yang peduli terhadap lingkungan di sekitar menjadi bersih dan sehat dan kita nyaman tinggal di sana. Maka sebaiknya bagi warga yang belum masih peduli lingkungan segera mengubah sikapnya menjadi peduli terhadap lingkungan. Maka menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat dan juga kamu sebagai siswa juga memiliki kewajiban menjaga lingkungan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kamu Miss akan kirim di grup kita ya. Oke, tetap semangat belajar. Goodbye.